Shalom adik-adik, shalom Kak Maria. Shalom Kak Leni. Wah adik-adik kita ketemu lagi di ibadah online sekolah minggu pagi hari ini. Gimana kabarnya adik-adik? Gimana kabarnya Kak Maria? Luar biasa. Haleluya. Yuk adik-adik sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa dulu. Yuk tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh datang kembali, kami boleh beribadah kembali walaupun secara online di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya pagi hari ini Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Biar setiap pujian kami, setiap firman yang dibagikan boleh memberkati setiap adik-adik yang mendengar di rumah Bapak. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Yuk Kak Maria, kita mau menaikkan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Kak Leni, kalau kita lihat sekarang kita benar-benar harus berterima kasih sama Tuhan loh. Kenapa Kak? Karena sampai sekarang ini kita masih bisa beribadah loh. Iya, walaupun secara online ya. Iya, Di luar sana Kak Maria pernah dengar nggak banyak yang nggak bisa beribadah loh? benar ya. Sebelum zaman pandemik aja ada yang susah, nggak boleh ke gereja ya. betul. Ada yang, aduh, pokoknya nggak bisa beribadah ya. Kesian kali ya. Makanya kita bersyukur sekali ya bisa Iya. beribadah ya. Kayaknya zamannya kisah para rasul juga pernah begitu. Oh iya, ada cerita di Iya. Alkitab ya Kak? Ada juga tuh zaman orang Kristen yang dulu. Zaman ada tuh cerita Alkitab tuh. Waktu lalu
pernah ada seseorang yang gak suka sama orang Kristen. Tapi orangnya itu pinter. Dia menguasai hukum Taurat. Ngerti pelajarannya Bapak Musa. Dan dia juga orang yang terpelajar. Pokoknya seperti apa ya, pokoknya dia bisa mengajar, ngerti tentang semua yang tentang kitab-kitab dia tahu semua. Saking pinternya memang dia dilahirkan, kalau zaman sekarang pendeta kayak Opa Hari. Oh iya. Tahu semua tentang Alkitab. Terus kayak Opa Suki ya, terus siapa Opa lagi, Opa Beni. Ya, ingat nggak Kak namanya siapa? Siapa ya Kak? Di Kisah Para Rasul ya? Namanya yang lama. Oh, aku tahu. Saulus ya? Iya, Saulus. Nah, Saulus ini dia sudah terkenal di mata orang-orang Kristen. Takut namanya Saulus. Nanti kalau kita sampai ketahuan kita orang Kristen pasti ditangkap. Dia bahkan lagi Dianiaya ya? Dianiaya, di penjara. Pokoknya sampai nggak boleh percaya lagi sama Tuhan Yesus. Kenapa dia begitu ya Kak? Karena dia orang Yahudi ya, jadi dia nggak suka kekristenan, nggak percaya tentang Tuhan Yesus. Nah, apa yang terjadi? Suatu waktu dia pegang surat tuh, dia udah bersiap-siap pergi ke Damsyik. Ya. Nah, dia udah bersiap-siap. Ada teman-temannya juga ya. Pokoknya dengan surat kuasa ini aku akan menangkap semua orang-orang Kristen. Yang mereka yang masih jadi orang Kristen yang percaya sama Tuhan Yesusnya itu nanti kita tangkap. Mereka semua pada ketakutan dong Kak ya? Iya, takut. Nah, dalam perjalanan menuju ke Damsyik apa yang terjadi? Nah, sebelum kita melanjutkan cerita ini, kita nyanyi satu buah lagu ya Kak. Tuhan Yesus baik. Ya, Tuhan Yesus baik. Kapal musik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Apa yang terjadi? Waktu itu Tuhan membela anak-anaknya, Tuhan membela umatnya. Apa yang terjadi Kak? Sama Saulus ya? Ya, waktu mereka sedang berjalan ke sana, tiba-tiba ada suatu terang yang luar biasa melingkupin ya. Nah, karena terang itu orang-orang Saulus sendiri
mereka jatuh rebah ya, jatuh rebah ke tanah ya. Lalu kedengaran suatu suara ya. Apa katanya Kak? Waktu mereka jatuh ke tanah, apa yang terjadi Kak? Dengar suatu suara. Nah, yang mengerti suara itu jelas hanya Saulus. Tapi yang lainnya, mereka itu cuma mendengar ada suara tapi nggak ngerti ngomong apa gitu ya. Apa suaranya Kak? Suara Tuhan Yesus yang memanggil-manggil. Iya. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus menjawab, siapa engkau Tuhan? Nah, lalu Yesus suara yang begitu sinar yang begitu luar biasa silaunya itu mengatakan apa? Aku adalah Yesus yang kau aniaya. Nah, lalu Tuhan bilang Sebelum itu kan terjadi sesuatu sama Saulus Kak? iya, Tuhan menyuruh Saulus pergi ke suatu kota. Nah, akhirnya begitu Saulus sadar terjadi sesuatu. Apa yang terjadi Kak? Adik-adik tahu nggak apa yang terjadi? Saulus tidak bisa melihat Kak seketika itu. Nah, matanya ya, seperti tiba-tiba buta ya. Tertutup ya, Tertutup. seperti ada selaput Kak. Nah, sampai Saulus ini dibimbing sama teman-temannya yang lain ya menuju satu kota. Lalu Tuhan menyuruh 3 hari kemudian dia nggak bisa lihat. Dia juga nggak bisa makan, dia nggak mau makan, dia puasa, dia berdoa ya karena perjumpaannya dengan Tuhan Yesus. Nah, kemudian ada satu orang yang disuruh oleh Saulus. Siapa itu Kak? Pak Ananias ya, Ya. untuk mendoakan Saulus. Iya, akhirnya waktu didoakan seperti selaput itu tiba-tiba turun gugur ya, sehingga Saulus bisa lihat lagi ya. Nah, adik-adik, saat itu Saulus sekarang ganti namanya menjadi Paulus. Iya, Paulus akhirnya kemudian dia apa yang terjadi sejak dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan sampai dia buta, sampai dia disembuhkan. Dia mulai rajin memberitakan kebenaran firman Tuhan kemana-mana. Tapi nggak langsung begitu Kak, dia ke tempat untuk perkumpulan murid-murid Tuhan Yesus. Nah di situ dia dikuatkan imannya lagi. Oh ini pengajaran tentang Tuhan Yesus. Dia ngerti, oh benar-benar Yesus adalah Mesias, adalah Tuhan. Nah sejak itu baru Paulusnya berubah ya. Tadinya seorang yang menyala-nyala ingin membunuh anak-anak Tuhan, sekarang berubah menjadi seorang rasulnya. Luar biasa. Dia kemana-mana memberitakan bahwa salib Kristus itu luar biasa. Salib Kristus itu yang menyelamatkan anak-anaknya. Salib Kristus itu yang mengampuni dan mengangkat anak-anak Tuhan. Wah, Kak, luar biasa ya. Kalau kita lihat di sini, apa yang kita pelajari, Kak? Tuhan itu bisa menjangkau siapa saja ya, tanpa kecuali mau orang jahat, mau orang baik, mau orang berandalan, pokoknya siapa saja deh. Tuhan bisa menjangkau mereka dan membuat mereka buat bertobat. Iya, gak peduli orang itu seburuk apapun, dia jahatnya kayak apapun ya. Mungkin ada yang lebih jahat, lebih bengis daripada Paulus atau Saulus yang dulu. Tapi Tuhan, kasih Tuhan itu bisa menjangkau mereka. Tuhan ingin agar semua orang boleh mengenal Dia, boleh mengalami keselamatannya. Lalu ada hal lagi yang kita pelajari Kak, apa itu Kak? Apa ya kalau menurut Kak Leni sih, Tuhan itu Maha Pengampun. Ketika sebenarnya Tuhan sudah mengampuni kita 2000 tahun yang lalu. Betul. Di atas kayu salib. Nah makanya adik-adik, ketika adik-adik datang kepada Tuhan, adik-adik tahu bahwa dosa adik-adik sudah diampuni Tuhan 2000 tahun yang lalu. Tapi ketika Tuhan sudah mengampuni dosa adik-adik, bukan berarti adik-adik bisa melakukan dosa dan dosa lagi. Tapi justru adik-adik melakukan hal yang baik. Ya betul. Contohnya bisa memberitakan firman Tuhan, mengajak teman-teman yang belum mengenal Tuhan. Ya, betul, untuk percaya kepada Tuhan. Ya, jadi bukannya berarti kalau kita sudah mengalami keselamatan, kita diem aja lihat orang belum percaya Tuhan, biarin aja masuk neraka, bodoh amat, begitu Kak? Enggak ya Kak ya, tapi kita dengan kesaksian kehidupan kita bisa menjangkau mereka ya, bisa menjangkau mereka ya.
Kita percaya Tuhan Yesus dengan kasih-Nya bisa menjangkau mereka. Tapi kita juga harus peduli pada orang-orang yang belum percaya Tuhan, ya. Ya, kita udah. Sebelum firman Tuhan selesai, adik-adik kalau yang mau memberikan persembahan bisa transfer di bawah ini. Nah Kak Maria, sebelum kita akhiri ibadah pagi hari ini, kita mau nyanyi satu lagu. Oke, kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang telah pernah ku pikirkan, yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah, selain puji dan sembah. Haleluya. Adik-adik mulai kita masuk dalam doa. Semua tutup mata. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Kami melihat begitu dahsyatnya kuasa Tuhan, begitu dahsyatnya kasih Tuhan, menjangkau semua Tuhan, menjangkau siapapun Tuhan.
kasih-Mu Tuhan, tidak ingin melihat orang lain Tuhan mengalami kejatuhan. Tapi kasih-Mu selalu melingkupi kami semuanya. Kalau Tuhan sudah menjangkau Saulus menjadi Paulus Tuhan, kami percaya Tuhan juga menjangkau Tuhan. Mungkin ada dari keluarga kami yang belum percaya Tuhan, belum mengenal, belum memiliki keselamatan Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan, kami percaya Tuhan, berikan Tuhan suatu kelembutan dalam hati mereka, sehingga mereka menerima keselamatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun yang menjadi masalah adik-adik Tuhan hari ini, mungkin orang tuanya, kami percaya kuasa Tuhan yang luar biasa juga akan menolong kami semuanya Tuhan. Sehingga kami menemukan jalan keluar yang terbaik. Bersama Engkau Tuhan, kami pasti bisa melakukan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami percaya minggu yang akan datang Tuhan kembali memberkati kami. Tiap saat Tuhan memberkati kami dengan segala berkat yang baru dari-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.